Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi di dalam IPA Ibadah Hari Minggu Anak. Ya adik-adik ya. Sekarang kita masih ibadah di rumah. Jadi walaupun kita di rumah, kita tetap ibadah dengan baik, duduk yang rapi ya, karena kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, Kidung Ceria, dan juga persembahannya. Ya, sebelum kita mulai, kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik boleh berdiri ya. Sekarang kita akan berdoa dulu. Sebelum ibadah kita harus berdoa dulu. Doa yang baik dan sungguh-sungguh ya. Lipat tangan, tutup mata, dan juga tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Saat ini kami akan beribadah ya Tuhan. Berkatilah kami, Roh Kudus-Mu, agar kami dapat beribadah dengan baik. Sertailah kami dari awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Ceria 151. Aku bersuka cita. Ya adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Mazmur pujian kali ini terambil dari Mazmur 127. Ya, disiapkan ya. Ayatnya yang ke-1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita sudah membaca Mazmur, sekarang kita akan memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Ceria
265 Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gamaran, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya adik-adik, sekarang adik-adik siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, duduk yang rapi, dan dengar-dengaran yang baik ya. Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitabnya, kita akan membaca di Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Oke, udah ketemu? Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita mulai membaca, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Bunda dan kakak layan yang menyampaikan firman, Tuhan Yesus urapi, sehingga bisa menyampaikan firman dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Adik-adik, ini adalah Raja Kores. Raja Kores ini adalah Raja Persia yang mengalahkan kerajaan Babel dan yang dipilih Tuhan untuk menggenapkan firman yang telah diucapkan oleh Nabi Yeremia, yaitu untuk membangun kembali bait Allah atau rumah Tuhan di Yerusalem. Raja Kores ini memerintahkan kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu dibuang di Palestina selama 70 tahun untuk kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah di sana. Namun, tidak semua orang-orang Yahudi mau kembali ke Yerusalem. Sebagian ada yang tetap tinggal di Palestina. Nah, adik-adik, orang-orang yang tetap tinggal di Palestina ini diperintahkan Raja Kores untuk memberikan bantuan berupa perak dan emas, bekal untuk di jalan, serta binatang muatan, dan juga
persembahan-persembahan untuk Bait Allah di Yerusalem. Tetapi karena banyak masalah yang terjadi, maka Raja Kores tidak senang adik-adik. Sehingga Raja Kores mengirimkan seorang imam untuk menertibkan masyarakat Yahudi. Orang yang dipilih oleh Raja Kores adalah Imam Ezra. Imam Ezra ini adalah orang yang saleh, taat, dan mendalami firman Tuhan dengan benar. Nah, Imam Ezra ini yang dipakai Tuhan untuk memimpin orang-orang Yahudi membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Ya, adik-adik tahu nggak apa itu membangun? Pernah lihat orang mendirikan suatu bangunan? Nah, arti kata membangun adalah mendirikan, membina, memperbaiki. Kalau kita mau membangun suatu rumah atau bangunan dengan benar, maka ada bahan-bahan yang harus kita siapkan adik-adik. Pertama adalah gambar dari bangunan yang mau kita dirikan. Bahan-bahannya juga harus kita siapkan. Ada batu bata. Ya, Bunda yakin adik-adik pasti semua pernah lihat batu bata. Apalagi? Ya benar, ada pasir, semen, air, dan masih banyak lagi ya adik-adik. Kita memerlukan banyak bahan untuk membuat suatu bangunan itu berhasil. Adik-adik, rumah Tuhan adalah suatu bangunan di mana kita bisa beribadah dan melayani. Kita semua dipanggil untuk ikut serta dalam membangun dan berkarya. Bukan hanya bangunan saja yang harus dibangun, tapi kehidupan kita juga. Karena tubuh kita ini adalah Bait Allah. Tuhan mau agar kita menjadi anak yang penuh semangat dalam membangun iman. Caranya bagaimana? Ya, bisa dengan berdoa. Rajin berdoa ya, bukan cuma berdoa waktu mau tidur atau makan aja. Terus, rajin baca firman Tuhan. Adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa atau mamanya untuk dibacakan firman Tuhan. Lalu apa lagi? Rajin beribadah. Meskipun saat ini kita beribadahnya lewat video, tapi adik-adik tetap harus beribadah. Dan yang paling penting adalah melakukan firman Tuhan yang sudah dibaca ataupun didengar. Kita harus yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti memampukan kita untuk melayani dan membangun iman kita. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Adik-adik di rumah yang berdua sama kakak atau adiknya boleh pakai gerakan ya. Bunda hari ini ditemani oleh Eta. Ya, musik. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya, sekarang kita akan doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang dalam hadirat-Mu,
mau mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar dari Bunda Layan. Tolong kami Tuhan agar bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati bangsa kami, memberikan hikmat kepada presiden kami, agar bisa memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Berkati juga para dokter di rumah-rumah sakit, para dokter yang menolong pasien di setiap rumah sakit di seluruh Indonesia. Berikan mereka kesehatan, kesabaran dalam menangani pasien. Kami juga mau berdoa untuk tentara dan polisi yang menjaga keamanan di Indonesia. Tuhan Yesus berikan berkat dan perlindungan bagi mereka. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami, berikan kesabaran dan hikmat dalam mengasuh kami. Berkati orang tua yang kehilangan pekerjaan. Tuhan Yesus buka jalan agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Tuhan Yesus juga berkenan memberkati pelayanan di gereja kami. Berkati Bapak dan Ibu Pendeta, para majelis, karyawan gereja, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Kiranya Tuhan Yesus berkenan dengan pelayanan yang kami lakukan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk guru-guru kami di sekolah yang dengan sabar dan setia mengajarkan kami banyak pengetahuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati guru-guru kami. Tuhan Yesus juga memberkati teman-teman kami, terlebih lagi teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus mau menjamah agar mereka bisa sehat kembali. Dan teman-teman kami yang kehilangan orang tua, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Tolong kami agar bisa menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa juga. Sekarang kita akan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikumpulkan dan dititipkan kepada orang tua, dan orang tua akan membawanya ke gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan yang terambil dari Kidung Ceria 217. Beri padanya.
Ya adik-adik bisa berdiri sekarang. Dan kita akan membawa persembahan ini di dalam doa. Mari adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami yang tidak banyak ini ya Tuhan, agar dapat bermanfaat bagi pelayanan di gereja dan juga orang-orang ya Tuhan. Ya Tuhan, semua ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita doa berkat, kita akan menaikkan puji-pujian yang terambil dari KC 359, Sudah Waktunya. Hadirin tetap berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami seminggu ke depan, roh, jiwa, dan tubuh kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, supaya apapun yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.